Tapi di sini kayak gue ngambil resiko untuk take the risk buat resign, terus gue ngambil full time di content creator ini. Jadi pas dulu tahun lalu pas COVID lagi gede-gede banget, he actually malam-malam, setiap malam sama subuh dia bangun tuh teleponin satu-satu terus nanya kayak, hey, how are you, apa yang bisa gue bantu, lo gimana rasanya sekarang. Jadi halo, nama gue Yoga, umur gue 27 tahun. Pekerjaan gue adalah special needs teacher atau guru anak berkebutuhan khusus, khususnya autis. hai, nama gue Mandy, gue sekarang 20 tahun dan kerjaan gue banyak banget. Bisa jadi seniman, bisa jadi media owner, gue run TFR, dan seorang influencer. Nama gue Iben, gue sekarang 23 tahun dan pekerjaan gue seperti yang lo tahu kayak content creator ya sekarang. Halo, nama gue Gerardo Tanor, umur gue 25 tahun, pekerjaan gue sebagai pekerja seni. Nama gue Faiskal Kadafi, usia 18 tahun, pekerjaan jadi gamers. Apa yang lo suka dari kerjaan lo? Kayaknya gue suka gara-gara gue itu sekarang bisa kerja sama temen gue, sama tim gue lah, sama kakak gue. Gue bisa milih siapa orang yang mau gue bikin nih konten barengan. Jadi itu bikin gue punya kayak fleksibilitas dari sisi orang yang mau gue kerja bareng, sama juga dari sisi waktunya juga. Yang gue suka emang dari kecil hobi main game kan, terus sekarang bisa jadi pekerjaan gitu. Pertama tuh gue di setiap hari tuh nggak ada hal yang monoton, pasti ada hal yang baru, masalah-masalah baru. Di satu sisi karena gue orangnya bosenan, terus yang kedua sih yang paling enak sih gue dapat libur banyak kalau ngajar jadi guru ya di sekolah. Itu sih. Hukumnya tuh kalau di seni tuh relatif, jadi itu yang gue suka sih dari pekerjaan gue, karena apa yang gue lakukan dan emang passion gue kan di seni ya, jadi semuanya tuh enak aja itu. Ya karena mungkin gue kerja di media, jadi dan juga sebagai influenza, gue dikirimin banyak banget barang gratis dan itu bikin gue hemat. Selanjutnya gimana perjalanan yang lo udah lo lewatin hingga sekarang? Gue udah 3 tahun lebih jadi guru, mau 4 tahun. Ya cukup berat lah. Pertama gini, kalau lo jadi guru itu masalah lo di luar itu nggak boleh lo bawa masuk ke dalam kelas. Karena once lo bawa masalah itu masuk ke dalam kelas, itu bakal mempengaruhi murid-murid. Apalagi ini anak-anak berkebutuhan khusus ya, which dimana mereka memiliki perasaan yang lebih sensitif. Jadi mereka, walaupun kita nggak ngomong, kita punya masalah, tapi mereka pun bisa ngerasain apa yang gurunya rasain gitu. Mungkin lebih ke banyak naik turunnya. Naik turunnya tuh lebih kayak, anjir gue yakin gak ini ngelakuin ini. Jadi memang ada kesulitannya sendiri. Banyak banget kegagalan yang terjadi juga, kayak ditolak casting, atau pernah tuh satu waktu baru datang, baru nyampe tempatnya, belum nyoba apapun, belum nyoba lainnya, belum istilahnya bener-bener belum ngapa-ngapain gitu, bahkan belum dicoba depan kamera, udah dilihat dari depan terus kayak mau ngapain, dibilang mau ngapain gitu, mau casting gitu, fisiknya kurang cocok, langsung disuruh balik, jadi nggak pernah nyoba apapun. Mulai dari SMP main Mobile Legends, diajak turnamen-turnamen kecil-kecilan gitu, turnamen online. Habis itu ada orang yang ngajakin buat turnamen offline yang langsung datang ke tempatnya. Sampai ada tawaran tim, salah satu tim, habis itu kayak dia nawarin kayak kontrak gitu kan, harus dituntut buat stay gaming house gitu, nggak bisa di rumah. Terus sementara kan gue kayak masih sekolah gitu, jadi itu sempat mau putus sekolah sih di situ. Tapi di sini kayak gue ngambil resiko untuk take the risk buat resign, terus gue ngambil full time di content creator ini. Gue dulu mulai dari umur 9 tahun, gue mulai melukis, gue bikin karya sampai umur 15 tahun. Gue ketemu banyak potential buyers dan gue tahu dan mulai mengerti how this social media thing works and how if you have a certain number of followers, dan terus gue masuk ke komunitas sneaker yang catapult myself into this fashion career. Terus gue masuk ke media, my first job itu di USS sebagai produser,
Terus gue keluar dan sekarang gue bikin media sendiri namanya The Finery Report. Nah, dari pekerjaan lo sebagai seorang gamer sekarang kan berarti sudah menghasilkan ya? Iya. Oke. Pernah nggak sih lu dianggap remeh sama orang-orang? Waktu itu pernah sih keluarga gue, orang tua gue kayak ngebilang, gue kan dulu sering sekolah sering telat kan, sering telat gara-gara begadang main game. Jadi setiap malam tuh diomelin ngapain gitu. Selalu kayak, kamu kerjanya sebenarnya apaan sih? Kok syuting terus? Atau kamu sebenarnya kerjanya apa? Kenapa ngapain cuma di depan laptop gitu? Ngapain cuma bikin desain gitu? Jadi gue waktu itu pas lagi jadi karyawan kantor, gue udah mulai tuh bikin konten TikTok. Dan mungkin orang-orang dulu kan mikirnya kayak ngapain sih bikin TikTok? No one knows itu bakal segede kayak sekarang gede. Di awal-awal sih ada beberapa orang yang meragukan gue lah. Cuman gue nggak terlalu dengerin apa kata orang sih. Maksudnya gue go for it aja lah, jalanin aja terus. Dan orang-orang kayak gitu sih bisa di-clear aja sih. Tapi yang gue malah lebih lebih aware dan lebih dapetin adalah malah bukan orang meremehkan gue, tapi malah banyak orang deket gue yang ngasih gue semangat gitu. Itu malah yang jadi beban buat gue. Jadi malah bukan orang yang remehin gue, tapi malah orang-orang yang kayak ngasih gue semangat malah menjadi beban buat gue sendiri. Terus cara lo menghadapi orang-orang yang menganggap remeh itu gimana? Kalau gue sendiri sih kayak nggak usah dengerin omongan orang lain sih, kayak gue pengen nunjukin ke mereka lah. Jadi kalau gue udah maunya ya memutuskan jalan itu, gue udah yakin dengan jalan itu, ya gue akan jalanin terus gitu loh. Jadi gue ngerasa ya itu kayak pasti ada aja orang yang kayak remehin lu dari kiri kanan. Tapi itu gue ngerasa bisa di-clearin aja dengan cara lu jalanin itu aja. Menurut gue pada saat passion lo berbicara lebih keras daripada orang-orang sekitar lo akan bisa jalanin semuanya gitu. Dan semuanya bakalan clear at the end of the day. Ya jadi kita kasih tahu aja kalau masuk di industri kreatif tuh nggak cuman menjadi penyanyi atau artis atau seniman kere atau graphic designer yang nggak ada stable income. There's a lot of things that we can clear. Pertanyaan selanjutnya, siapa atau dari mana dukungan terbesar lu berasal? Kalau at this point sih yang paling dari awal tuh support gue kakak gue. Itu dia sambil dia kerja, biasanya dia pulang kerja atau pagi-pagi sebelum berangkat kerja itu dia bantuin gue ngerekamin konten. Terus dia bantuin gue discuss ideation-nya juga. Pastinya keluarga gue, bokap bonyok gue, dan my girlfriends. Ya, teman-teman gue. Dari orang tua, keluarga sih. Gue bisa bilang mungkin diri gue sendiri kali ya. Karena ya kalau lu nggak dari diri sendiri, ya percuma aja lu mau ngelakuin apapun nggak akan jadi gitu. Gue merasa kayak dukungan terbesar gue itu dari dalam diri gue, which is itu adalah dari kepercayaan gue sendiri gitu. Something that my dad always does. Jadi pas dulu tahun lalu pas COVID lagi gede-gede banget, he actually malam-malam setiap malam sama subuh dia bangun tuh teleponin satu-satu terus nanya kayak, hey, how are you? Apa yang bisa gue bantu? Lo gimana rasanya sekarang? Pas itu gue kayak, I respect my dad, bro. He's a hard man, but he's a good man. Dia selalu ngomong tuh untuk gue fokus kontrol hal yang bisa dikontrol. Karena let's say lu bikin konten, hal yang nggak bisa lu kontrol tuh apa? Let's say kayak jumlah views, engagement, dan lain-lain tuh lu nggak bisa kontrol tuh. Tapi kalau lu pusingin itu mulu, kayak wah gila nih views gue turun, wah engagement gue turun, lu pasti bakal pusing sendiri dalam lu bikin konten. Lebih ke masing-masing itu udah punya jalannya masing-masing. Jadi gue juga percaya setiap orang punya rancangannya sendiri yang udah diatur sama Tuhan juga. Dan itu yang gue pegang selalu juga gitu untuk terus jalanin gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut lo kenapa sih pekerja kreatif itu masih dipandang sebelah mata? Karena lebih ke didikan dan cara pandangnya terhadap dunia kreatif gitu. Kayak maksudnya nggak bisa dipungkiri orang-orang pasti maunya, especially juga orang tua pastinya mau anak-anaknya punya stabilitas gitu. Dari dulu kan orang kayak nganggapnya main game cuma ngapain buang-buang waktu gitu. I guess kurang exposure aja sih ke generasi dia sama edukasi sistem kita
nggak pernah amplify kalau misalnya ada career path ini yang optional untuk masa depan industri kreatif. Padahal kalau misalnya kita tarik ulur lagi, a lot of the great products that we use are actually made with good design. Itu karena lu di pekerjaan apapun pasti ada aja orang yang mandang lu sebelah mata. Dan gua ngerasain sih seseorang tuh cuma tahu value pekerjaannya dia, ya cuma tuh orang doang yang tahu. Terakhir, Iya. harapan lo buat orang-orang yang mau memulai bekerja di bidang seni atau kreatif tapi masih takut? Oke. Gas aja. Tanggapan gua jangan takut sih, mulai aja. Jangan pernah lupain mimpi lo. While ini nih semua platform dan lain-lain itu masih gratis, mending lo lakuin sih. Lo harus tetap realistis. Lo tetap harus mikirin lo mau dapat apa ke depannya, maksudnya secara finansial juga lo harus pikirin realistisnya itu. Kalau di dunia ini gue juga percaya nggak ada kata terlambat sih. Ada orang kayak contohnya Shania Twain, itu dia baru sukses umur 34 tahun. Atau kayak Colonel Sanders, KFC, itu dia baru sukses 60 tahun. Jadi memang pada akhirnya semuanya punya waktunya masing-masing.